Nah, ini dia, Anda punya kesempatan untuk lebih mengenal thalassemia lebih dekat. Kita sudah punya kesempatan lagi bertemu dengan teman-teman dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri RSKK, dan yang bersama saya sekarang Dr. Hasan Ismail SPA MKesklin, dokter spesialis anak dari RSKK. Kita akan mengenal thalassemia lebih dekat. Halo dokter. Maaf, ini kayaknya saya salah mengangkat mic. Halo dok. Selamat siang Mbak Aritami. Selamat siang dokter. Hari ini kita diajak untuk mengenal thalassemia lebih dekat ya dok ya. Kenapa kita kok diajak ngobrol atau mengenali soal thalassemia ini dok? Nah, ini beberapa kali kita sering mensosialisasikan tentang thalassemia. Sebagaimana kita juga ingin kualitas harapan hidup untuk ke depan tetap lebih baik, lebih maksimal. Jadi dalam rangka Hari Thalassemia Sedunia, kita dari RSKK tetap mensosialisasikan tentang thalassemia. Apa itu thalassemia, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana penanganannya. Lebih ke pengenalannya. Jadi kita ingin masyarakat ini tahu, oh thalassemia ternyata ada, bisa dicegah. Jadi thalassemia merupakan suatu kondisi kelainan bawaan di mana anak-anak dengan thalassemia ini ada gangguan kelainan dalam pembentukan darahnya. Jadi anaknya sering pucat Mbak Utami. Jadi anaknya sering kali pucat, transfusi berulang. Lah ini yang menimbulkan dampak untuk jangka panjang. Sekali lagi kita tetap mensosialisasikan bagaimana pencegahannya dan juga bagaimana penanganannya yang maksimal di RSKK. Dan itu kita kenali sejak mereka atau pasien itu masih anak-anak ya dok ya? Iya. Masih anak-anak. Maka hari ini Dr. Hasan Ismail hadir di sini dari RSKK, spesialis anak dari RSKK tadi. Mungkin yang perlu kita juga pahami dok, thalassemia itu bisa sembuh tidak? Mungkin dari itu dulu dok. Jadi thalassemia ini merupakan suatu kelainan genetik. Jadi pembentukan darahnya ini tidak sempurna. Ada beberapa rantai globin namanya. Jadi di dalam darah, di dalam komponen darah ini tidak sempurna. Akibatnya darahnya ini gampang rusak. Usia sel darahnya harusnya 120 hari, ini tidak sampai 120 hari. Jadi masalahnya adalah bukan bisa atau tidaknya sembuh, tetapi mereka dengan thalassemia gejalanya akan sering pucat. Nah, sering pucat sesuai dengan derajat thalassemia-nya, mereka diberikan transfusi darah. Ada yang setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 6 bulan sekali, tergantung dari derajat thalassemia itu sendiri. Jadi kalau seorang anak, kita mulai dari anak ya, itu diketahui menderita thalassemia, berarti dia aktivitasnya akan sangat terbatas ya dok? Sebenarnya bukan terbatas, tetapi bagaimana kita mengatur kapan dia waktunya transfusi. Jadi anak-anak thalassemia ini sudah paham, wah ini waktunya ngecas ini. Nah ini jangan sampai mengganggu aktivitas dia sekolah, aktivitas dia kuliah, atau bahkan bekerja ketika dia sudah dewasa. Oke, tadi Dr. Hasan sempat menyinggung normalnya sel darah merah itu ya, iya. Hemoglobin ya, iya, hemoglobin, itu umurnya sebenarnya kan 120 hari. Iya. Ya 120 hari berarti 4 bulan ya dok ya, kurang lebih 4 bulan ya. Tapi ternyata kalau penderita thalassemia itu tidak sampai 100. Tapi ada batasan berapa dok kira-kira? Jadi di dalam tubuh ini sel darah ini selalu dibuat dirusak. Siklusnya adalah seperti itu. Ada keseimbangan di dalam tubuh ketika kita membuat sel darah yang baru, ada sel darah yang rusak. Itu seimbang tanpa kita sadari. Kebesaran yang maha kuasa, tubuh ini diciptakan sedemikian sempurna. Ada yang dirusak, ada dibuat lagi. Tetapi dalam kondisi thalassemia ini rusaknya terlalu cepat. Akibatnya dia tidak efektif untuk pembentukannya, akibatnya dia menjadi pucat. Makanya perlu untuk mendapatkan transfusi darah. Oke, jadi sebenarnya kan harusnya setelah 120 hari sel darah merah itu baru akan terbentuk, tapi karena sudah keduluan rusak, akhirnya sepertinya ada kekosongan gitu ya, deh. Kekosongan hemoglobin yang ada di peredaran darah kita ya, itu. Jumlahnya lebih menurun. Jumlahnya menurun sehingga anak akan terlihat pucat ya. Tapi bagaimana membedakan antara pucatnya thalassemia dan mereka yang punya jantung
bawaan tuh ingat saya juga seperti itu ya dok ya, gejalanya juga pucat begitu. Jadi untuk secara penampilan kita tidak bisa membedakan kalau masih awal, oh ini pucatnya karena talasemi atau yang lain. Pada anak-anak pucat ini yang paling sering nomor satu justru karena anemia kurang zat besi. Nah ini sering terjadi juga pada anak-anak. Ini secara kasat mata sulit untuk dibedakan dengan talasemi, perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, di situ pentingnya untuk dilakukan screening awal untuk mengetahui apakah ini mengarah ke talasemi atau bukan. Dan yang lebih penting lagi Mbak Ari, itu adalah kalau di negara-negara maju kita sudah mulai aware. Jadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO ini sekitar diperkirakan 6-10% orang Indonesia ini membawa gen talasemi. 6 sampai 10% ya, 6-10%. Ini menurut penelitian WHO ya. Jadi tidak semua yang membawa gen talasemi ini akan menjadi talasemi karena pewarisan sifatnya adalah autosomal resesif. Ketika kita membawa gen ini ada dua kemungkinan, kita hanya membawa saja atau kita sakit. Nah, ketika kita membawa, harapannya kita tahu, oh kita atau anak-anak kita membawa gen talasemi. Kenapa kok kita harus tahu? Agar nantinya kalau nantinya menikah tidak ketemu yang sama-sama membawa. Nah, kalau ini diketahui lebih awal, kita bisa mencegah agar tidak terjadi talasemi antara yang baru. carrier talasemia itu ya dok ya. Iya, penelitiannya juga sekitar diperkirakan dalam 1 tahun lahir 25.000 anak dengan talasemi di Indonesia. Kalau ini bisa dikurangi, bisa dicegah, akan lebih baik untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Oh, karena tidak ada screening itu, akhirnya itu 25.000 itu setiap 1 tahun. tahun. Iya, di Indonesia. Di Indonesia Angkanya ini seperti itu. lahir 25 anak dengan talasemia. Mereka penderita, sudah menjadi penderita. Ini yang penderitanya. Belum lagi yang carrier yang tidak Yang kita carrier ketahui. 6-10% Yang 6 sampai angkanya. 10% tadi ya dok ya. Ya Allah, oke. Jadi maka tidak salah kalau hari ini kita sama-sama bersama dengan Dr. Hasan Ismail SPA MKes Clean, dokter spesialis anak dari RSKK, mengenal lebih dekat soal talasemia ini. Anda boleh berinteraksi melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000, atau juga jangan lupa Anda bisa ikuti lewat live streaming di Facebook AG243, termasuk teman-teman yang ada di luar kota, luar negeri, mengikuti lewat kubus.id ya. Bisa juga mengajukan pertanyaan segera ke 0811 345 4000. Jangan-jangan di antara keluarga kita, terutama anak-anak ini, ada yang pembawanya itu dulu yang perlu kita kenali juga ya dok ya. Tapi juga tidak kalah penting kita juga mengenal gejala-gejala talasemia. Gejalanya seperti apa dok tadi selain pucat itu dok? Jadi gejala yang paling utama adalah pucat. Gejala lain ini sifatnya subjektif. Oh anaknya lemes, anaknya kok tidak aktif seperti teman-temannya. Ini awalnya seperti itu. Ketika nanti sudah ternyata pucatnya perlu ditransfusi, anaknya akan sering transfusi. Dalam sekian waktu transfusi. Nah ini baru muncul gejala-gejala lain yang lebih spesifik. Cuman kita lebih menitik beratkan di gejala awal. Segera kita kenali gejala-gejala awalnya. Apakah pucat ini anaknya hanya pucat karena yang lain ataukah karena talasemi. Oke. Kalau ke RSKK bagaimana caranya kita melakukan pemeriksaan awal itu dok? Kalau pemeriksaan awal kita mulai dari kita tanya dulu apakah ada riwayat keluarga yang seperti ini. Kita periksa dulu pemeriksaan fisik namanya, kondisinya bagaimana, dan kita konfirmasi dengan pemeriksaan penunjang. Mulai dari pemeriksaan penunjang yang sederhana, ada namanya darah lengkap, hapusan darah tepi, ada beberapa pemeriksaan lain yang kita berikan. Untuk memastikan ini talasemi atau bukan, itu ada namanya pemeriksaan darah namanya HB elektroforesis. Jadi HB-nya, hemoglobinnya kita analisis. Ini bisa dikerjakan di RSKK untuk memastikan apakah ini talasemi atau bukan. Jadi awal sudah bisa dilakukan di RSKK ya dok ya? Tidak perlu dirujuk sampai ke Surabaya atau ke Malang. Kami di RSKK bisa melakukan pemeriksaan untuk memastikan ini talasemi atau bukan. Oke. Yang menarik nanti soal screening yang sempat juga disinggung oleh Dr. Hasan itu ya. Karena selama ini kan yang kita tahu screening itu, screening kesehatan itu terutama mereka yang mau menikah ya dok.
Nah, thalassemia juga termasuk yang kadang-kadang juga muncul setelah screening mau menikah gitu ya. Itu terlalu apa ya? Terlambat ya dok ya? Saya kok menyarankan screeningnya waktu SMP, SD ya. Kalau mau menikah sudah sewa gedung, sudah sewa ini dan itu. Ketahuan sama-sama membawa talasemi. Ya apakah mau dibatalkan? Kan ya tidak bijaksana tidak juga. Jadi lebih baik adalah diketahui di awal. Mungkin anak-anak remaja, SD, SMP, SMA, penitik beratannya seperti itu. Biar dia tahu apakah saya ini membawa gen talasemi atau bukan. Kalau saya membawa gen talasemi, maka jangan menikah, jangan ketemu sama anak dengan gen talasemi juga. Jadi ya masih banyak pilihan yang lain. Gitu ya. Itu semua tujuannya sebenarnya untuk mencegah supaya nanti keturunan kita tidak ada yang menderita talasemi. Kalau seandainya saya pembawa, kemudian calon pasangan saya juga pembawa, kalau ketemu nanti akan bisa kemungkinan besar berapa persen kemungkinan besar menurunkan anak talasemi itu dok? Jadi sama dengan hukum Mendel pada umumnya, ketika ini ketemu dengan membawa dengan sifat autosomal resesif, 25% akan menjadi talasemi, 50% akan membawa, dan 25% akan menjadi normal, tidak membawa dan tidak talasemi. Cuman kan ini adalah perhitungan secara Mendel, artinya jangan dipikir ya sudah kalau gitu saya punya 4 anak aja, 1 talasemi, 1 normal, 2 membawa. Tidak seperti itu. Pada kenyataannya seringkali kita dapatkan semua kok dilala anaknya talasemi semua. Ada ya satu keluarga ada begitu ya seperti Allah. itu. Oke, baik. Mas Reza di Gayam Gurah menanyakan apa yang perlu diketahui untuk pasangan yang akan menikah terkait talasemia, pemeriksaannya atau bagaimana. Kemudian ada Mbak Anika di Ngadiluih, saat ini mengalami menstruasi yang berat dan durasinya cukup lama, mengalami pusing seperti anemia. Apakah ini juga bisa disebut talasemia? Oke, jawabannya ditunggu ya dengan terus mengikuti Publik Interaktif bersama RSKK. Jawaban yang sudah masuk ke Publik Interaktif hari ini bersama dengan Rumah Sakit Kabupaten Kediri RSKK akan segera ada jawaban dari Dr. Hasan Ismail SPA MKes Clean, dokter spesialis anak RSKK. Jangan lupa kita kali ini sedang diajak untuk mengenal talasemia lebih dekat, dan kalau Anda ada pertanyaan juga silakan segera sampaikan ke teman-teman Gatekeeper 0811 345 4000. Oke, Dr. Hasan, ada 2 pertanyaan, Dok. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk pasangan yang mau menikah, bagaimana tentang talasemi ini? Ya silahkan, andaikan mau dilakukan screening untuk memastikan dari awal apakah masing-masing pasangan ini membawa atau tidak. Andaikan nanti salah satu membawa, yang satu enggak, ya ini masih relatif aman. Kemungkinan anaknya normal atau membawa saja. Tetapi andaikan dua-duanya ternyata hasilnya sama-sama membawa sifat talasemi, maka ini harus disadari bersama, komitmen awal bagaimana memahami bahwa kemungkinan anaknya ada kemungkinan melahirkan anak dengan talasemi, dikembalikan ke masing-masing. Cuman dari awal sudah ada komitmen, karena sering kita jumpai juga ternyata dalam perjalanannya di awal tidak ada komitmen, tahu-tahu anaknya menderita talasemi, anak dengan talasemi. Ini secara psikis yang kami lihat dari bapak dan ibunya, ini yang sesuatu tekanan yang luar biasa. Nah ini juga seringkali memicu masalah dalam rumah tangga ke depannya. Jadi kalaupun nantinya diketahui dua-duanya membawa sifat talasemi, ya bisa dibicarakan baik-baik dari awal. Kesiapannya dok nanti ya pada perjalanan rumah tangga selanjutnya begitu ya. Baik. Nah, yang Mbak Anika tadi yang mensnya nggak cukup lama. Untuk yang kedua, masalah menstruasi yang lama yang menimbulkan anemia, ini rasanya tidak berhubungan dengan talasemi, karena sudah jelas anemianya terjadi karena menstruasinya, jadi tidak terkait dengan kondisi talasemi. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ada yang mau menyusul menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Hasan Ismail SPA MKes Clean, dokter spesialis anak dari RSKK, segera ya sampaikan ke 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita diajak mengenal talasemia.
Thalassemia itu ada yang minor, mayor yang saya dengar itu dok. Ada lagi jenis yang lain mungkin kita bisa diberi penjelasan masing-masing itu dok. Jadi talasemi bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa pendekatan. Yang pertama berdasarkan berat ringannya talasemi, sering atau tidaknya transfusi. Kalau talasemia mayor, dia transfusinya lebih sering, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sekali perlu mendapatkan transfusi. Ada namanya talasemi intermediate. Dia talasemi butuh transfusi tapi jarang, mungkin 6 bulan sekali, mungkin 9 bulan sekali, lebih jarang. Ada namanya talasemi minor. Lah, talasemi minor ini mereka yang membawa talasemi ini kita sebut sebagai talasemi minor. Jadi dia membawa sifat talasemi tetapi hampir tidak pernah membutuhkan transfusi darah. Jadi dia hanya membawa sifat saja. Oh gitu. Nah, ada yang minor dan intermediate tadi dok, itu berarti apakah berdasarkan cepat tidaknya sel darah merahnya rusak? Iya, untuk yang intermediate dengan mayor dibedakan berdasarkan cepat tidaknya rusak. Semakin cepat dia rusak, maka semakin cepat memerlukan transfusi darahnya. Oke, baik. Nah ini sudah sejauh manakah teman-teman Anda, para orang tua, mengenali soal thalassemia ini? Atau mungkin ada di antara Anda malah putra-putrinya menderita thalassemia, ya ini yang monggo mau sharing juga bersama kami di Public Interaktif bersama RSKK ini, bersama Dr. Hasan Ismail, SPAM Kesklin, dokter spesialis anak dari RSKK, terbuka lebar kesempatannya ya. Nah dok, tadi kan sama dokter juga disebutkan ada satu keluarga yang ternyata semua anaknya menderita thalassemia. Itu bagaimana seharusnya pihak keluarga menghadapi itu dok? Jadi talasemi ketika memang anak ini dinyatakan talasemi, ya kita selalu mengedukasi bahwa penanganan ini adalah jangka panjang. Artinya dari awal kita sampaikan apa yang harus dilakukan oleh keluarga, apa yang harus dilakukan oleh anaknya. Yang paling penting adalah rutin untuk transfusi darah sesuai dengan tingkatannya. Apakah ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, dan seterusnya. Dan yang penting juga nomor 2, minum obat. Jadi kita selalu berpesan kepada adik-adik kita dengan talasemi yang di RSKK, kita tidak minta aneh-aneh kok, kita cuma minta kamu transfusi sama minum obat dari kami. Jadi sebenarnya talasemi ini masalahnya 2. Yang pertama pucat, maka dia perlu transfusi. Yang kedua, dengan dia diberikan transfusi, maka terjadi timbunan zat besi di dalam tubuh. Nah, timbunan zat besi ini kalau dibiarkan menumpuk di dalam tubuh, maka menimbulkan kerusakan organ. Di jantungnya, di ginjalnya, di organ-organ penting, itu akan terjadi kerusakan. Termasuk juga organ reproduksi. Ada yang sudah sekian belas tahun ternyata belum menstruasi. Makanya kita ingatkan selalu minum obat rutin. Kami di RSKK menyediakan obat, namanya obat kelasi besi, obat untuk mengeluarkan timbunan zat besi akibat yang transfusi yang terlalu sering tadi. Jadi sebenarnya cukup 2 saja. Kamu tidak usah mikir macam-macam, sudah yang penting kamu transfusi darah rutin, minum obat rutin. Jangan lupa peran orang tua harus mengawasi nih. Jangan-jangan iya diminum ternyata obatnya tidak diminum. Kalau 2 itu dikerjakan dengan baik, maka anak ini bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Sekolah, bekerja, beraktivitas, bermain, belajar sama dengan anak-anak yang lain. Jadi sebenarnya penderita thalassemia itu tetap bisa beraktivitas seperti anak-anak normal lainnya. Itu ya dok ya? Iya. Oke. Nah dok, kalau misalnya penderita thalassemia itu tidak menjalani transfusi darah, apalagi tidak minum obat, sebenarnya kemungkinan terburuk apa yang akan dialami? Kalau dia tidak mendapatkan transfusi darah, ditunda terlalu lama, dia pucat sekali. Kita beberapa kali mendapatkan anak dengan talasemi, entah penderita baru atau penderita yang istilahnya burnout. Dia sudah secara psikis tertekan, itu tiba-tiba
hemoglobinnya dari angka yang mestinya di atas 10 tinggal 3 lah, ini kan juga dekat sama nyawa ini. Ini yang selalu kita tekankan, ayo transfusi sesuai jadwal ya. Nah, kita juga ada kelonggaran kok, kalau memang aktivitas sekolahnya biar tidak terganggu, mau transfusi weekend silahkan. Jadi kita berikan kelonggaran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jadi anak-anak dengan talasemi di RSKK ini sudah hafal. Kami waktunya ngecas gitu. Jadi sudah kami ada ruang tersendiri untuk talasemi kita siapkan. Mereka juga disiapkan dengan darah yang khusus. Jadi untuk talasemi ini sebaiknya disarankan menggunakan darah namanya PRC, darah merah yang sudah diproses, leukodepleted atau leukoreduce. Itu kami bekerja sama dengan PMI di Kabupaten Kediri sudah menyiapkan darah yang khusus yang diberikan kepada anak dengan talasemi. Dan jangan lupa, setiap kali ketemu, saya tidak langsung memeriksa pasiennya. Selalu saya tanya, kamu minum obat atau tidak? Kenapa tidak minum? Ayo bapak ibunya diawasi. Ini yang selalu kita tekankan sebelum kita memeriksa pasien. Selalu kita sapa, biar dia selalu ingat. Nomor satu yang ditanyakan, minum obat atau tidak. Itu aja. Gitu, dan kita gitu. juga menyiapkan kok, tergantung. Ada yang minta obatnya sehari diminum 3 kali, kita bisa ada obat jenis itu. Ada yang minta sehari sekali, oke. Kita ada yang beberapa rasa-rasa tertentu yang dimasukkan ke air, dia langsung larut sendiri dan tidak pahit. Ini kita siapkan untuk anak-anak dengan talasemi. Oh, jadi bagaimana caranya supaya pasien ini mau minum obat gitu ya, senyamannya mereka ya. Terutama untuk anak-anak kan pasti yang suka yang rasa-rasa itu deh. Iya. Oke, baik. Banyak cara untuk menangani pasien talasemia ternyata teman-teman. Silahkan kalau Anda sudah punya sesuatu yang mau ditanyakan berkaitan dengan talasemia, sampaikan segera ke 0811 345 4000. 0811 345 4000. Dokter, kita break sebentar ya. Oke, teman-teman silahkan terus berkomunikasi dengan kami melalui 0811 345 4000. Kita lanjutkan public interaktif bersama Rumah Sakit Kabupaten Kediri RSKK bersama Dr. Hasan Ismail SPAM Kesklin, dokter spesialis anak dari RSKK. Kita mengenal talasemia lebih dekat. Beberapa pertanyaan yang masuk di live streaming dari akun Imelda. Dokter, apakah talasemia bisa dideteksi sejak dalam kandungan dan bisa diketahui ketika usia kandungan berapa bulan? Akun dari Nadia, bagaimana cara mengetahui bahwa kami ada penyakit talasemia? Ciri-ciri atau gejala yang gampang diketahui apa saja? Akun dari Umi Fauzia, talasemia itu lebih ke apanya ya dok? Akun Piani Fitri, ciri awalnya apa dan bagaimana cara mengantisipasi? Ya, baik, itu beberapa pertanyaan yang ada di Facebook Aki 243. Kita akan tunggu jawabannya sesaat lagi dari Dr. Hasan Ismail SPAM Kesklin, dokter spesialis anak dari RSKK. Silahkan Dr. Hasan, jawaban-jawaban untuk beberapa akun yang sudah menanyakan lewat live streaming di Facebook Aki 243. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama, apakah bisa dideteksi ketika dalam kandungan? Ya, bisa-bisa saja secara teori bisa dilakukan pemeriksaan DNA pada janin. Tetapi kembali lagi tentang urgensinya, nah untuk memeriksa seperti itu pada janin kan pasti ada resikonya. Kita mempertimbangkan resiko dan manfaatnya. Jadi kita tidak menyarankan untuk pemeriksaan waktu dalam janin ketika dia sudah lahir, silahkan. Tetapi kembali lagi yang terpenting adalah maternitasnya. Jadi bapak ibunya ini membawa atau tidak. Kalau memang bapak ibunya tidak membawa, ya kan tidak akan diturunkan kepada anaknya. Untuk pertanyaan yang lain kurang lebihnya mirip. Jadi bagaimana sih kita mengenali apakah ini pucatnya karena talasemi atau bukan? Secara umum gejala utamanya adalah pucat. Andaikan gejala yang lain, ini mudah lemas, ini kok tidak seperti anak-anak yang lain, ini sifatnya adalah subjektif. Ketika anak itu pucat, kita harus memastikan pucatnya karena apa. Memang yang paling sering untuk menjadi diagnosis banding istilah kita antara talasemi dengan anemia kurang zat besi. Kalau dari pemeriksaan darah lengkap saja, ini sama-sama anemia
anemia. Untuk morfologi sel darah merahnya juga sama, istilah kita hipokromik mikositer, selnya itu kecil-kecil dan pucat-pucat, sama antara dua itu. Kalau tidak ada pemeriksaan yang lebih untuk memastikan, tidak ada pemeriksaan HB elektroforesis pada kondisi tertentu di daerah yang mungkin di pedalaman, kita menyarankan kasih zat besi dulu aja. Kasih zat besi, dievaluasi selama 3-6 bulan. Kalau dengan zat besi ini membaik, berarti dia bukan talasemi. Tetapi kami di sini di RSKK sudah bisa memastikan dari awal apakah anak anemi atau pucat ini karena talasemi atau bukan. Kita sudah bisa melakukan pemeriksaan dengan pasti. Dok, apa boleh dikatakan kalau misalnya kita merasa pucat-pucatnya itu sudah dalam usia dewasa, bukan berarti itu talasemia, karena pasti anak-anak duluan gitu, Dok? Jarang sekali yang muncul ketika usia dewasa. Kenapa? Karena pada anak, pada bayi ini kan HB-nya atau hemoglobinnya masih didominasi hemoglobin F namanya. HB fetus ini masih dipertahankan. Anaknya belum pucat. Lah HbF ini biasanya usia 2 tahun, 3 tahun ini sudah mulai menurun. Lah usia 2 tahun, 3 tahun, sekitar usia itu biasanya mulai muncul gejala awal dari talasemi. Jadi jarang sekali talasemi yang muncul pada usia mulainya dewasa, kecuali yang memang yang gradasinya yang ringan, mungkin talasemi intermediate. Tapi kalau yang talasemi mayor, mayoritas terjadi pada usia-usia balita. Jadi mulai usia berapa, Dok, kita perlu mencurigai seorang anak itu usia kena balita? Balita Di ya. balita ketika kok pucat-pucat, ini harus dipastikan ini pucatnya karena apa? Karena talasemi atau mungkin yang paling banyak sebenarnya adalah karena kurang zat besi, anemia kurang zat besi. Kita perlu jeli ya membedakan antara seorang anak itu menderita talasemia atau yang kurang zat besi itu tadi ya. Dan itu perlu diperiksakan ke RSKK ya, Dok? Iya, kita bisa memastikan dengan pemeriksaan HB elektroforesis. Oke, untuk lebih detail lagi mengetahui apakah memang talasemia. Karena tadi ternyata bentuk hemoglobinnya antara kecil-kecil, anemia, pucat-pucat, iya, dan talasemia mirip, ada sama, kemiripan iya. ya. Oke, bagaimana dengan Anda, teman-teman, sudah yakinkah bahwa putra-putri Anda terbebas dari talasemia? Apalagi kalau ternyata sebenarnya kita itu pembawa talasemia. Karena kalau pembawa tidak muncul penyakitnya ya, Dok ya? Tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan muncul, ya. Iya. Oke, nah itu yang perlu diwaspadai. Jadi silakan bisa segera konsultasi sekarang ini melalui public interaktif kita bersama dengan RSKK, bersama Dr. Hasan Ismail SPA MKes Clean, dokter spesialis anak di RSKK. Ya segera, karena waktu kita terbatas di sini. Ya, sejauh mana teman-teman mengenal tentang penyakit talasemia ini? Paling tidak kita tadi sudah dapat gambaran ya dari Dr. Hasan Ismail SPA MKes Clean, dokter spesialis anak dari RSKK. Bu Yani di Boyolali Tulungagung, mengapa penderita talasemia sering membutuhkan transfusi darah? Mas Joni di Keras Kediri, sering sesak atau jantung berdebar, apakah ini karena talasemia? Baik, pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana, Dokter? Silakan langsung dijawab. Oke, terima kasih. Kenapa kok sering transfusi? Karena HB-nya rendah, sel darah merahnya rendah, terlalu banyak yang rusak. Tubuh ini tidak mampu untuk mengkompensasi, yang dibuat lebih sedikit daripada yang dirusak. Makanya perlu untuk tambahan darah dari transfusi darah. Untuk tadi yang keluhannya sering berdebar, terus apa tadi sesak ya, ini mungkin tidak berhubungan dengan talasemi, karena gejalanya mestinya pucat dan dimulai waktu balita. Kalaupun talasemi yang sifatnya intermediate, yang sifatnya ringan-ringan, biasanya gejala utama tetap pucat, tidak terjadi komplikasi yang terlalu berat karena sifatnya adalah ringan. Oke, dan tadi juga kata Dr. Hasan, munculnya kalau dewasa itu dicurigai bukan talasemia, mungkin anemia itu, Dok. Anemia dengan sebab yang lain. Dengan sebab yang lain ya, baik. Dokter, apa yang sekali lagi apa yang perlu kita fahamkan tentang talasemia ini, Dok? Jadi yang perlu kita bahas di sini adalah garis bawahnya adalah 6-10% orang Indonesia itu membawa gen talasemi. Ini yang
perlu untuk kita tindak lanjuti, bukan untuk menjadi wah ini gimana kita membawa atau enggak, tetapi lebih ke kesadaran kita bahwa pencegahan itu lebih penting. Setidak-tidaknya kita aware kalau misalkan pada remaja tidak ada salahnya kita pengen tahu sih saya ini membawa sifat talasemia atau tidak, atau mungkin ayah bunda yang memiliki anak-anak remaja, bukan kekhawatiran anak saya talasemia atau tidak karena jarang sekali muncul pada usia remaja, tetapi lebih ke anak-anaknya ini membawa sifat talasemia atau tidak. Tidak ada salahnya dilakukan screening untuk mengetahui membawa sifat atau tidak, biar kita tahu. Tidak usah berkecil hati ketika kita ternyata membawa sifat talasemia, karena 6-10% itu juga membawa. Jadi kalau penduduk Indonesia sekitar 200 juta, maka sekitar 10-20 juta orang membawa sifat talasemia. Ya bukan sesuatu yang untuk ditakuti, tetapi lebih ke pilihan ketika nanti menikah. Ya sebaiknya jangan ketemu sama yang sama-sama membawa, mumpung masih belum tadi yang katanya mau menikah sudah ya siap jatuh semuanya. cinta sana sini sudah siap. Nah itu nanti akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Jadi lebih diketahui lebih dini akan lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang ayah bunda anaknya kok memang ada gejala talasemi dan memang dipastikan talasemi, tidak usah berkecil hati. Kami memberikan pelayanan dengan maksimal. Kami support pasien-pasien ini termasuk dengan keluarganya. Malah terakhir ada pasien kami yang anaknya itu pengen jadi dokter. Anaknya sudah kelas 2 atau kelas 3 SMA. Nah ini kita support bagaimana dia bisa merawat dirinya dan merawat pasien-pasien yang lain. Jadi tetap bisa sekolah, tetap bisa berkarya. Ada pasien kami yang saat ini sudah kita alihkan ke penyakit dalam karena usianya di atas 18 tahun, kuliah di ITS, ada yang mau masuk ke fakultas kedokteran, dan ada beberapa contoh-contoh yang baik dari pasien-pasien ini. Jadi tidak perlu berkecil hati kalau seandainya kemudian diketahui ada di antara anak-anak kita itu yang menderita talasemia, karena bukan berarti tidak bisa beraktivitas normal seperti anak-anak lain ya dok ya. Iya. Tapi ada dampak ekonomi apa dok yang bisa timbul kalau ada penderita talasemia? Sebenarnya dampak ekonominya adalah bagaimana dia bisa mengukur diri, kapan waktunya transfusi, minum obat rutin, itu aja agar tidak berdampak pada aktivitas untuk bekerja. Beberapa kali kami mengadakan pelatihan, kami bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Terakhir kami melakukan pelatihan untuk memasak. Jadi kita ajari mereka bagaimana memasak mie yang bagus, bagaimana memasak snack, bagaimana memasak masakan yang bagus. Ini terutama pada anak talasemia yang remaja putri, biar mereka bisa beraktivitas. Oh ternyata nanti bisa membuka kuliner atau apa. Ini yang kita optimalkan seperti itu. Oh luar biasa ya. Periksa ke RSKK sejak dini ya dok ya, kalau begitu ya. Screening juga ya. Iya. Screening ya untuk mengetahui apakah di antara putra-putri kita itu ada yang membawa talasemia atau diri kita sendiri gitu ya dok ya. Apakah ternyata pembawa talasemia itu tidak kalah pentingnya dibanding dengan memberikan pengobatan kepada penderita talasemia ya. Oke, dokter terima kasih banyak yang ingin memeriksakan diri apakah talasemia bisa ke RSKK ketemu dengan dokter Hasan ya dok ya. Ya, di Poli Anak. Di Poli Anak ya. Terima kasih dokter untuk waktunya, kita bisa sama-sama berinteraksi di sini tadi tentang mengenal talasemia. Terima kasih. Sehat selalu dokter. Oke. Terima kasih teman-teman yang juga sudah berpartisipasi dalam public interaktif kita bersama Rumah Sakit Kabupaten Kediri RSKK bersama Dr. Hasan Ismail SPA MKes Clean, dokter spesialis anak dari RSKK.